Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Menlu, Pak Sekda, Ibu Ketua, dan seluruh tenaga medis serta seluruh masyarakat Kabupaten Buol yang saya cintai. Saya menyampaikan ucapan yang cukup prihatin dengan kejadian beberapa waktu yang lalu dengan adanya peristiwa 2 kali upaya penjemputan paksa jenazah dari Rumah Sakit Mukarwili. Kami menyampaikan himbauan pada seluruh masyarakat. Upaya ataupun tindakan-tindakan tersebut tentunya sangat membahayakan bagi kita sekalian, membahayakan bagi diri kita dan membahayakan bagi masyarakat dan keluarga kita. Apalagi di masa pandemi saat ini, perlu saya informasikan juga kepada bapak-bapak sekalian, masyarakat Kabupaten Buol, bahwa peningkatan kasus COVID di wilayah kabupaten kita ini sangat luar biasa. Bahkan dalam 3 minggu ini sampai dengan tanggal 21 ini sudah 400% lebih peningkatannya. Ini perlu kami informasikan kepada bapak-bapak sekalian. Dari akhir Juli kemarin kasus kita sekitar 100 sekian orang, saat ini sudah 500 lebih. Artinya peningkatannya sangat luar biasa, 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya. Oleh karena itu kami mengimbau kepada bapak-bapak ibu sekalian, saat ini yang kita hadapi adalah wabah COVID yang tidak kelihatan sama sekali. Oleh karena itu kita perlu bersama-sama kita rapatkan barisan, bersama-sama kita bergandengan tangan, bersama-sama kita menyamakan persepsi, bersama-sama kita menyamakan visi untuk kita menghadapi permasalahan ini hingga tuntas. Karena tidak akan bisa hanya kita mengharapkan pemerintah daerah ataupun kita mengharapkan tenaga medis kita untuk menghadapi ini. Dan ini tentunya perlu kerjasama dan peran seluruh elemen masyarakat, baik mulai dari masyarakat itu sendiri, dari perangkat-perangkat yang ada di RT, kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat. Kita perlu bantuan seluruhnya untuk menghadapi situasi ini. Karena tanpa ada kerjasama itu semua, kita akan mengorbankan hal yang lebih besar lagi. Kita juga tidak ingin penyebaran di wilayah kita ini menjadi semakin masif. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Bupati bahwa kekhawatiran kita kalau memang situasi seperti ini tidak bisa kita kendalikan, mungkin dalam 3 minggu ke depan kita akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Oleh karena itu kami mengingatkan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, mari kita bersama-sama menghadapi situasi ini. Kita hilangkan dulu, kita kesampingkan dulu ego kita. Kita kesampingkan emosi kita dulu. Sama tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Saya pribadi saya juga mengalami hal yang sama. Sebelum saya berangkat ke Buol ini, kakak kandung saya sendiri yang dari kecil selalu dekat dengan saya. Sebelum saya berangkat ke sini harus menjadi korban COVID. Saya merasakan betul bagaimana rasanya. Bagaimana rasanya kita selaku keluarga kandung. Kita melihat situasi seperti itu. Kita melihat orang tua kita. Saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, saya cukup mengerti dan saya mengerti bagaimana rasanya. Oleh karena itu saya memberikan himbauan kepada bapak-bapak sekalian. Di satu sisi secara naluri itu adalah kakak kita, keluarga kita. Tapi di sisi lain kita harus melindungi keluarga kita yang lain supaya jangan sampai terpapar virus ini. Oleh karena itu kami sampaikan, kami himbau kepada bapak-bapak sekalian, kita harus berdomani, kita harus melawan bersama-sama, kita harus bergandengan tangan dalam menghadapi pandemi COVID ini, untuk tetap kita berdomani apa yang harus kita lakukan dengan selalu menjaga protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya yakin pemerintah daerah, rumah sakit, tenaga medis kita sudah memiliki SOP ataupun ketentuan yang harus dilakukan, pedoman yang harus dilakukan, pedoman yang harus diikuti. Dan itu permasalahan itu juga bukan hanya dihadapi di tempat kita ini. Tempat yang lain juga mengalami situasi yang sama. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali di masa pandemi ini apa yang kita lakukan ketika kita melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan tindakan anarkis ataupun pengambilan paksa
itu semuanya tentunya akan berimplikasi dengan pelanggaran pidana. Saya mengimbau kepada bapak-bapak sekalian, mari sama-sama kita rapatkan kembali barisan. Kita hadapi bersama-sama. Jangan terus sampai terulang kembali. Ingat, keselamatan masyarakat kita itu adalah hukum yang tertinggi. Jangan sampai kita korbankan keluarga kita korbankan masyarakat yang lain hanya untuk kepentingan egosentris kita sendiri. Saya juga mengimbau seluruh pihak, kita kesampingkan dulu permasalahan-permasalahan yang ada. Kita fokus dalam menghadapi kondisi pandemi ini, khususnya di wilayah Kabupaten Buol. Kita hadapi bersama-sama, kita berusaha, kita tekan bersama-sama, jangan sampai semakin meledak nanti penyebaran COVID di wilayah Kabupaten Buol. Saya berharap banyak kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Buol bisa bersama-sama dengan kita, membantu kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketika menerima informasi, berita, atau hal-hal di media sosial, betul-betul dilihat, betul-betul dikaji, betul-betul diulas, apakah berita itu benar, apakah berita itu tepat. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu ragu-ragu, lebih baik ibu-ibu atau bapak-bapak konfirmasi langsung. Konfirmasikan kepada kami, konfirmasikan kepada Satgas, konfirmasikan kepada pemerintah daerah perihal berita yang bapak-bapak baca. Ya. Hati-hati dalam mencermati berita-berita yang beredar, berita-berita yang tidak tepat. Jangan sampai karena berita yang tidak tepat, informasi yang tidak tepat, kita percayai dan kita ikuti, yang pada akhirnya nanti dapat menimbulkan gangguan, dapat menimbulkan situasi yang tidak terkendali, yang tentunya dapat merugikan kita semua, merugikan kita sekalian. Kami bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap menjaga, tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mencegah penyebaran virus COVID ini. Kami juga berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Buol, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buol bersama-sama. Kita bersama-sama harus menghadapi situasi ini. Kita bergandengan tangan, kita samakan persepsi. Hilangkan dulu permasalahan yang ada. Kita fokus bagaimana kita mencegah penyebaran virus COVID di wilayah kabupaten kita ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.